Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Siang. Selamat siang. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat. Bu. Ibu harapkan semua dalam kondisi baik ya, kondisi sehat. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, selalu menjaga protokol kesehatan saat di luar rumah, jadi tetap dalam kondisi sehat ya. Nah, baik, jadi sebelum masuk ke materi, Ibu harapkan bagi yang baru masuk, silahkan di-off-kan dulu untuk mikrofonnya. Ya. Untuk kameranya silahkan diaktifkan dulu. Baik, terima kasih ya untuk anak-anak. Jadi, sekarang kita mulai kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kebetulan di sini untuk ketua kelas, hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan karena ada kegiatan agama. Jadi, Ibu harapkan untuk perwakilannya, salah satu siswa silahkan dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Ya, silahkan dipimpin temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah, Bu. Terima kasih ya untuk Amara sudah memimpin doa. Jadi untuk mengawali kegiatan hari ini sudah diawali dengan doa. Kemudian tadi juga sudah Ibu kirimkan untuk link absennya di Google Classroom. Sudah dibuka untuk link absennya? Sudah. Sudah ada yang absen? Sudah, Bu. Ya. Silahkan sambil absensi dulu. Baik, bagi yang baru masuk, mungkin silahkan di-off-kan dulu untuk mikrofonnya. Ya, sambil Ibu cek dulu absennya ya. Ya, setelah Ibu cek di sini, dari 24 siswa, hari ini sudah ada 22 siswa yang absen. Sambil menunggu, kita lanjut aja ya untuk kegiatannya. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi sebelum masuk ke materi hari ini, seperti biasa, masih ingat dengan materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Masih.
Tentang apa? Reproduksi. Oke, tentang kesehatan reproduksi. Jadi, untuk sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kesehatan reproduksi. Kemudian kita juga kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pendidikan kesehatan ya. Jadi, bagaimana melakukan pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, untuk hari ini kita akan dengan materi baru. Jadi kemarin KD 3.4, hari ini kita masuk ke KD 3.7. Untuk yang baru masuk, silahkan di-off-kan dulu untuk mikrofonnya ya. Ibu, mikrofonnya belum aktif. Maaf sebelumnya. Bagaimana? Sudah terlihat untuk materi hari ini? Kita akan pelajari tentang apa? Kesehatan kerja. Tentang kesehatan kerja. Ya, sudah dilihat di sana untuk judulnya. Kita akan mempelajari tentang kesehatan kerja di sini. Jadi, kita akan masuk ke materi baru. Jadi, kemarin kita sudah di KD 3.4. Kemudian untuk hari ini kita akan masuk ke 3.8 tentang kesehatan kerja, ya. Nah, sebelum kita memperdalam materi, jadi bisa dilihat di sana. Nah, Ibu harap di sini ada 2 gambar, ya. Silahkan diamati gambar tersebut dari gambar 1. Kemudian ada gambar 2 di sana. Kira-kira dari gambar tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Untuk materi hari ini, ya, terkait dengan materi hari ini, dari pengamatan gambar tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, silahkan untuk Nia, ya. Menurut pendapat saya, gambar pertama menunjukkan pekerja yang melakukan pengecekan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui kesehatan pekerja tersebut. Terus? Kemudian gambar saat bekerja menggunakan APD seperti helm, kacamata, dan sarung tangan untuk menjaga keselamatan saat bekerja. Oke, terima kasih untuk pendapatnya Nia ya. Jadi dari hasil pengamatan Nia di sini, Nia mengatakan bahwa gambar 1 menunjukkan bahwa bagaimana pekerja melakukan pemeriksaan kesehatan di sana. Kemudian untuk gambar 2 di sana, adanya pekerja yang menggunakan APD ya saat bekerja. Jadi tujuannya mungkin untuk melindungi keselamatan kerja. Ya. Jadi di sini kita untuk materinya tadi sesuai dengan judul adalah kesehatan kerja. Jadi di sini kita mempunyai 3 tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya kalian bisa lihat. Jadi jadi untuk yang pertama, dengan mengamati tayangan gambar tadi, kalian sudah bisa memberikan pendapat tentang materi hari ini, dan juga nanti ada tayangan video ya, tayangan video yang akan kalian amati juga. Jadi tujuan di sini peserta didik mampu menentukan masalah terkait kesehatan kerja dengan benar. Kemudian untuk tujuan yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran materi sesuai PPT yang sudah Ibu share minggu lalu,
peserta didik mampu menemukan perbedaan konsep teori antara kesehatan kerja dan keselamatan kerja dengan benar. Jadi sesuai dengan pengamatan gambar tadi, adanya perbedaan konsep antara kesehatan dan keselamatan kerja di sana ya. Kemudian untuk tujuan yang ketiga, dengan melakukan kegiatan diskusi nanti ya dan menggali informasi tentunya dari berbagai sumber, peserta didik di sini secara berkelompok mampu menunjukkan jenis penyakit akibat kerja dengan benar. Jadi di sini untuk berhubungan dengan kesehatan kerja ada materi tentang penyakit akibat kerja di sana ya. Jadi di sana nanti Ibu juga sudah share untuk lembar LKPD-nya. Jadi di sana ada beberapa panduan yang akan memandu ya, ada beberapa pertanyaan sesuai dengan materi hari ini. Jadi sebagai panduan untuk kalian melakukan diskusi nanti. Baik, Ibu tutup dulu untuk share-nya ya, share materinya. Bagaimana? Masih bingung untuk materi hari ini? Kira-kira sudah paham? Hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Sesuai dengan pengamatan gambar tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Kesehatan kerja. Oke, tentang kesehatan kerja ya. Jadi sesuai dengan tujuan yang tadi ada 3 di sana. Ibu sudah sampaikan juga. Jadi salah satunya kalian bisa membedakan konsep teori antara kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Di sana ada tujuan poin nomor 2 ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, memperdalam materi dengan berdiskusi nantinya. Jadi kira-kira kalian pernah nggak bagaimana melihat pegawai atau mungkin karyawan atau mungkin buruh ya. Jadi bagaimana cara mereka untuk menjaga kesehatan saat bekerja? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah lihat? Ya, Ica? Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, Bu. Oke, dengan melakukan kesehatan rutin. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di lingkungan kerja atau di tempat kerja, kira-kira bagaimana cara mereka menjaga kesehatan kerjanya? Saya, Bu. Ya, Linda. Menjaga hubungan kerja yang bersih, Bu. Oke, menjaga hubungan kerja. Maksudnya hubungan kerja di sini lingkungan kerja. Ya. Bagaimana, Linda? Dengan menjaga lingkungan kerja yang bersih, Bu. Ya. Jadi, untuk menjaga lingkungan kerja yang bersih dengan tetap bersih untuk lingkungannya. Jadi di sini salah satu adalah untuk menjaga kesehatannya. Nah, selain itu juga mungkin pada masa pandemi saat ini ya, jadi saat bekerja otomatis adalah menjaga protokol kesehatan. Jadi untuk menghindari baik itu terhindar dari virus, bakteri. Jadi saat bekerja dengan menerapkan atau menetapkan protokol kesehatan, itu merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan kerja ya. Jadi kesehatan mereka selama bekerja. Salah satunya mungkin kalian tahu dengan menggunakan masker. Kemudian dengan mencuci tangan. Kemudian dengan pengecekan suhu tubuh saat baru sampai di lingkungan kerja. Dan juga tadi sudah disebutkan sama Linda dengan menjaga lingkungan kerja yang bersih dan otomatis juga adanya pengecekan kesehatan secara rutin ya yang disampaikan sama Ica tadi. Baik, terima kasih atas pendapatnya ya. Jadi kalian sudah bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sih caranya untuk menjaga kesehatan saat bekerja seperti itu. Nah, untuk kegiatan hari ini
seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya, ya, kita akan melakukan diskusi nanti. Jadi untuk diskusi di sini, untuk kelompoknya masih tetap sama ya. Jadi Ibu tidak akan berubah kelompok karena masih tetap sama seperti kelompok sebelumnya. Jadi masih ada 4 kelompok nantinya dengan kelompok yang sama, dengan anggota kelompok yang sama. Jadi kita akan melakukan diskusi selama 20 menit nanti di WA group ya. Jadi Ibu akan membimbing di WA group. Kemudian untuk materi juga sudah Ibu share pada pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk lembar LKPD juga sudah Ibu share di Google Classroom. Silahkan nanti dibuka, itu merupakan salah satu panduan atau tindakan untuk melakukan kegiatan diskusi. Jadi dari sana kira-kira kalian bisa tahu apa aja yang harus kalian lakukan selama diskusi. Kemudian untuk video kasus juga sudah ada di dalam PPT yang sudah Ibu share sebelumnya. Jadi untuk kegiatan hari ini ya, sesuai dengan 3 tujuan tadi, tujuan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan diskusi selama 20 menit nanti di WA group ya, sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah 20 menit, kalian silahkan siapkan untuk materi presentasi sesuai dengan panduan dari lembar LKPD yang sudah ditentukan. Kalian siapkan di sana. Dan jangan lupa untuk hasil diskusinya yang sudah kalian tuangkan di lembar RKPD, kalian foto, kemudian dikirim ke link pengiriman atau pengumpulan tugas yang ada di Google Classroom juga. Ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk kegiatannya? Sudah mengerti untuk kegiatan hari ini ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Seperti biasa, nanti juga di akhir kegiatan, Ibu akan selalu memberikan post-test ya. Ya. Jadi di akhir kegiatan, Ibu juga akan memberikan post-test nanti untuk mengetahui seberapa paham kalian akan materi pembelajaran hari ini. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita melakukan diskusi? Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Atau ada yang mau ditanyakan dulu untuk kegiatan hari ini? Ada? Tidak, Bu. Tidak, ya. Jadi, kita akan masuk ke WA group ya. Kita akan melakukan diskusi di sana seperti biasa. Nanti Ibu akan bimbing di sana selama 20 menit. Ada 5 kegiatan ya, kegiatan inti yang harus kita lakukan untuk pembelajaran hari ini. Baik itu dari kalian pengamatan video nantinya, kemudian dari pengumpulan informasi tentang bahan-bahan atau materi yang akan kalian lakukan presentasi ya untuk pemecahan masalah yang nanti kalian temukan di dalam pengamatan video tersebut. Nah, setelah itu kalian akan mempersiapkan nanti untuk materi-materi atau solusi yang sudah kalian temukan. Kemudian setelah itu kalian melakukan komunikasi atau mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kalian di sana ya. Nah, juga nanti akan ada evaluasi dari teman kalian, baik itu dari kegiatan tanya jawab atau mungkin menyimpulkan hasil diskusi. Bagaimana? Sudah siap untuk melakukan kegiatan diskusi hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, kita masuk ke WA group. Kita akan melakukan diskusi di WA group ya. Sebelumnya ingat diunggah dulu untuk lembar LKPD-nya. Jadi biar kalian tahu nanti ya, apa aja kegiatan diskusi yang harus kalian lakukan. Ya. Bagaimana? Sudah?
Baik, Sudah. Bu. Ya, silahkan masuk ke WA Group ya. Ya, Bu. 20 menit lagi kita akan kembali untuk melakukan presentasi. Baik, silakan masuk ke WA ya, WA Group ya. Ayo diskusi. Diskusi di sana, silahkan.
Tunjuk yang tadi ya? Malu kan? Malu. Sekali jangan niat ya. Lah aku udah niat itu. Baik anak-anak, selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang ya. Karena waktu diskusi sudah selesai, jadi tadi udah Ibu sampaikan setelah 20 menit kita berdiskusi di WA Group, kita kembali lagi ke Zoom meeting untuk melakukan kegiatan analisis ya, atau mengkomunikasikan, menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, jadi di sini sudah ada 18 siswa dari 24 yang hadir hari ini. Jadi sambil menunggu, bagaimana sudah disiapkan untuk hasil diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nanti juga dari kegiatan diskusi di WA Group, ya. Tadi sudah ada beberapa yang
selesai untuk menganalisis dari tayangan video kasus yang sudah disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja ya. Jadi, kita lakukan saja diskusinya. Sudah mulai, oke, sudah 20 siswa yang hadir. Oke, kita mulai aja ya untuk diskusinya. Untuk presentasinya hari ini kita mulai. Sudah siap semua untuk hasil diskusinya untuk dipresentasikan? Iya, Bu. Sudah. Baik, Ibu akan mulai dari kelompok 3 terlebih dahulu. Jadi silahkan untuk kelompok 3 sudah disiapkan untuk presentasinya, silahkan disampaikan untuk hasil diskusinya ya. Kelompok 3 Ibu persilahkan waktunya. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Amara, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis kami terkait video yang telah diberikan oleh Bu Devi. Aktivitas kerja yang aman tercipta ketika kita memiliki pemahaman yang benar mengenai prosedur K3. Untuk itu, perlu dilakukan tahapan manajemen risiko, yakni program kerja yang mencakup identifikasi bahaya, analisa risiko, penilaian risiko, serta pengendalian risiko. Monitoring dan review juga dilakukan secara berkala untuk memberikan masukan kepada manajemen sehingga program kerja dapat terlaksana dengan baik. Sebagai tahapan awal, lakukan identifikasi bahaya dengan memahami 5 hal berikut. Yang pertama, bahaya, potensi timbulnya cedera atau kerugian bagi pekerja, proses, properti, atau lingkungan sekitar. Yang kedua, ada risiko, yaitu kemungkinan suatu bahaya yang dapat terjadi. Yang ketiga, ada insiden, kejadian yang tidak diinginkan akibat bahaya. Kemudian ada kecelakaan kerja, insiden lanjutan yang dapat mencederai pekerja, menyebabkan rusaknya barang atau pencemaran lingkungan, dan yang terakhir dampak, yakni tingkat keparahan atau kerugian akibat kecelakaan terhadap manusia, properti, lingkungan, dan lain-lain. Dalam K3, kita tidak akan pernah lepas dengan istilah keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah kondisi yang aman dan kondusif dalam lingkungan kerja. Sedangkan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan pekerjaannya. Dari pengamatan yang saya lakukan, ada 3 macam jenis versi perbedaan antara keselamatan dan kesehatan. Perbedaan versi pertama adalah menganggap bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah sesuatu yang berurutan. Sehat adalah kondisi akhir, sedangkan keselamatan adalah proses atau syarat awal untuk mencapai sehat itu sendiri. Perbedaan versi kedua adalah dari lingkupnya, di mana kesehatan diartikan lebih luas cakupannya dari keselamatan, dan keselamatan masuk dalam cakupan kesehatan tersebut. Hal ini karena keselamatan biasanya diasosiasikan dengan luka saja, dan kesehatan biasanya diasosiasikan dengan penyakit. Perbedaan versi ketiga adalah memandang bahwa keselamatan dan kesehatan itu adalah sesuatu yang secara harafiah berbeda. Keselamatan lebih dekat maknanya dengan hal-hal yang bersifat akut, Akut adalah suatu kondisi yang dirasakan dan timbul secara mendadak atau tiba-tiba, berkelanjutan singkat, serta biasanya cukup gawat, sehingga harus segera diatasi. Jadi, keselamatan bertujuan untuk mencegah dampak yang dapat terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, seperti jatuh dari ketinggian, terbakar, kekurangan oksigen di ruang pengap, terkena bahan kimia reaktif, dan juga lain-lain. Sedangkan kesehatan bertujuan untuk mencegah dampak yang timbul dari perlahan-lahan dan berlangsung lama. Maksud secara perlahan-lahan di sini adalah terjadinya perubahan kondisi manusia dari kondisi normal ke kondisi yang tidak normal dalam kurun waktu yang cukup lama. Biasanya paparan cuaca panas, kemudian tempat kerja yang bersuhu tinggi, paparan kebisingan di tempat kerja, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas penyampaian hasil diskusi ya. Sudah mempresentasikan dengan baik untuk perwakilan dari kelompok 3. Mungkin di sini ada yang mau bertanya atau mungkin kurang paham akan penjelasan dari kelompok 3. Silahkan disampaikan. Siapa yang ingin bertanya di sini? Saya, Bu. Dian, ya silahkan disampaikan pertanyaannya Dian. Kendala yang dihadapin dalam pelaksanaan K3 itu apa? Siap. Oke, untuk pertanyaan dari Dian, jadi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan K3 ini ya. Mungkin dari kelompok 3 ada yang mau menanggapi atau berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Dian? Ya, silahkan Risti. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan K3 antara lain penanganan keselamatan kerja yang tidak optimal, yang kedua ada kebijaksanaan perusahaan yang tidak tegas, dan yang terakhir ada pemahaman karyawan mengenai isi perjanjian kerja bersama dalam K3 yang kurang. Mungkin sekian dari saya. Baik, itu penjelasan dari kelompok 3 ya. Bagaimana untuk Dian? Sudah bisa diterima untuk jawabannya? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, jadi sudah ada yang bertanya dan sudah ditanggapi juga. Sekarang silahkan disimpulkan dulu untuk hasil diskusi dari kelompok 3. Siapa yang menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, silahkan Devina. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan dari kelompok kami adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan prosedur yang benar mengenai aktivitas kerja yang harus dan perlu dipahami oleh setiap pekerja agar aktivitas kerja dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari berbagai risiko. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah sesuatu yang berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan. K3 tidak hanya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan risiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Perlindungan K3 yang efektif dan efisien dapat mendorong produktivitas. Itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menyimpulkan ya untuk kelompok 3, sudah disampaikan juga dengan baik. Untuk hasil presentasi diskusi kelompok 3 sudah dilakukan dengan baik. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, kemudian sekarang kita lanjutkan lagi untuk presentasi kelompok selanjutnya. Jadi di sini Ibu harapkan untuk kelompok 4 ya. Silakan untuk kelompok 4 disiapkan untuk materi presentasinya dari hasil diskusinya. Silakan. Siapa yang mewakili untuk melakukan presentasi dari kelompok 4? Saya, Bu. Ya, silakan Priyana. Silakan waktunya. Nama saya Niputriana Putri, saya dari perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan penyakit akibat kerja atau PAK. Penyakit yang diderita karyawan adalah hubungan dengan sistem baik faktor karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, materi yang dipakai, atau proses produksi. Adapun PAK memiliki ciri-ciri, yaitu lama pekerjaan, timbulnya lama populasi pekerjaan, penyebab efektif. Faktor penyebab, golongan fisiologi, golongan kimiawi, golongan fisika, golongan biologis, dan golongan fisiologis. PAK dibagi menjadi 5, yaitu pembuatan zat warna, peleburan pencampuran, debu logam keras, debu organik, dan racun petasan. Adapun cara mencegah PAK yaitu penggolongan primer, penggolongan sekunder, dan penggolongan tersier. Penggolongan primer adalah usaha atau tindakan dalam bekerja agar tidak terpapar
terpancar zat bahaya. Usaha itu antara lain membuat UU menyangkut PAK, mengidentifikasi alat induksi fertilasi. B. Pencegahan sekunder diperlukan untuk mengidentifikasi dini penyakit akibat kerja, yaitu penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, serta surveillance PAK. Yang terakhir, pencegahan tersier, yaitu pencegahan yang terjadi kecelakaan pada pekerja, yaitu menginstalasi pekerja, melakukan perpindahan kerja dari tempat ke tempat lain, melakukan pemeriksaan berkala untuk evaluasi penyakit. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, dari kelompok 4, terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Sudah mempresentasikan juga dengan baik. Mungkin di sini dari teman-temannya yang lain ada yang mau menanggapi atau mungkin belum dipahami, silahkan ditanyakan. Saya mau bertanya dengan kelompok 4, Bu. Baik, di sini siapa yang mau bertanya untuk kelompok 4? Saya, Bu. Linda, ya. Ya, Bu. Silahkan Linda. Apa upaya pengendalian penyakit akibat PAK? Ya, Bu. Baik, pertanyaan dari Linda di sini. Apa tadi Linda? Apa upaya pengendalian penyakit akibat PAK? Oke, apa upaya pengendalian ya, atau mungkin pencegahan di sini terhadap PAK, penyakit akibat kerja. Baik, dari kelompok 4, ada yang mau menanggapi? Silahkan Ibu berikan waktunya. Saya, Bu. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 3 sudah memberikan kita pertanyaan. Di sini saya akan menjawab. Ada 3 langkah pencegahan, antara lain pencegahan primer, yaitu usaha dalam pekerja agar tidak terpancar zat-zat berbahaya. Kedua, yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder diperlukan untuk mendeteksi diri penyakit akibat kerja. Dan terakhir, pencegahan tersier, yaitu mencegah terjadi kecelakaan pada pekerja. Sekian. Baik, itu tanggapan dari kelompok 4 ya. Bagaimana untuk Linda? Sudah bisa diterima untuk jawaban dari kelompok 4? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, di sini sudah ada yang bertanya dan sudah menanggapi juga. Silahkan dari kelompok 4 disampaikan untuk kesimpulannya. Siapa yang mau menyimpulkan untuk hasil diskusi kelompok 4? Saya akan membaca kesimpulan dari kelompok 4. Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang diderita karyawan adalah dalam hubungan kerja. 3 langkah pencegahan antara lain pencegahan primer, yaitu usaha dalam pekerja agar tidak terpancar zat-zat berbahaya. Kedua, yaitu pencegahan sekunder diperlukan untuk mendeteksi dini penyakit akibat kerja. Dan terakhir, pencegahan tersier, yaitu mencegah terjadinya kecelakaan pada pekerja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 sudah menyampaikan kesimpulannya ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4, sudah melakukan presentasi dengan baik hari ini. Kemudian kita lanjutkan dari kelompok 2 terlebih dahulu. Silahkan untuk kelompok 2 disiapkan untuk presentasinya. Siapa yang mau menyampaikan presentasinya? Ibu berikan waktunya. Baiklah, di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Definisi kesehatan kerja mengacu pada Komisi Gabungan ILO atau WHO dalam kesehatan kerja pada tahun 1950 yang direvisi pada sesi ke-12 tahun 1995. Konsep kesehatan kerja adalah mempertahankan dan meningkat derajat kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial semua pekerja yang setinggi-tingginya.
Kesehatan kerja seharusnya tidak hanya terfokus pada diagnosis dan pengobatan klinis, tetapi juga mengerjakan rekognisi hazard, penilaian risiko dan intervensi untuk menghilangkan dan meminimalkan risiko. Fokus utama upaya kesehatan kerja mencapai 3 tujuan utama, yaitu 1. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya. 2. Perbaikan kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif bagi partisipasi. 3. Pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja ke arah yang mendukung K3. Di Indonesia, Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 23 disebutkan bahwa kesehatan kerja bertujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja optimal. Profesi kesehatan kerja. Kesehatan kerja bersifat multidisiplin. Pelaksanaan upaya kesehatan kerja yang berbasis komunitas memerlukan koordinasi serta kerjasama antar profesi dari berbagai disiplin ilmu antara lain dokter, engineer, industrial, higienis, ahli ergonomi, safety engineer, dan lain-lain. Etika kesehatan kerja. Pelaksanaan upaya kesehatan kerja dengan subjek manusia tersebut memerlukan etika karena ada unsur HAM yang harus dihormati dan dihargai. Di Indonesia, kode etika yang terkait dengan kesehatan kerja telah disusun oleh beberapa organisasi profesi antara lain Kode Etika Dokter Kesehatan Kerja disusun IDKI 1999, Kode Etika Spesialis Kedokteran Okupasi disusun Perdoki 2004, di tingkat internasional Kode Etika pertama Profesi Kesehatan Kerja dipublikasikan oleh ICHO pada tahun 1992 dan direvisi pada tahun 2002. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian hasil diskusinya ya. Untuk Puspa, mewakili kelompok 2, sudah menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan dengan baik. Nah, di sini bagi teman-teman yang mau menanggapi atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami, silahkan Ibu beri waktu untuk bertanya. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Baik, ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang mau disampaikan untuk kelompok 2? Sudah paham dengan penjelasan dari kelompok 2? Tidak ada yang sudah? Tidak ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan dari kelompok 2 disampaikan kesimpulannya dari hasil diskusi kalian hari ini. Siapa yang akan menyimpulkan? Perwakilan dari kelompok 2? Baik, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Upaya kesehatan kerja harus dilakukan di dunia usaha atau di dunia kerja, di sektor formal maupun informal. Pemberi kerja pemerintah maupun swasta bertanggung jawab atas pekerjaan yang layak dan perlindungan kesehatan pekerjanya. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hazard atau faktor risiko yang mungkin timbul akibat perilaku atau status pekerjaan si pekerja. Baik, sekian, terima kasih. Baik, kesimpulan yang singkat dari kelompok 2 ya. Terima kasih sudah menyimpulkan. Walaupun kesimpulannya mungkin singkat, tetapi sudah mencakup dari materi atau hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, untuk kelompok 2, kita beri aplaus dulu karena sudah melakukan presentasi dengan baik. Kemudian kita lanjutkan untuk kelompok terakhir ya. Hari ini masih ada kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 1 dipersiapkan untuk materi atau hasil diskusi yang akan kalian presentasikan. Baik, Ibu persilahkan, Ibu berikan waktunya. Perkenalkan, saya Ayunia. Maaf Bu, sebentar. Perkenalkan,
Perkenalkan, saya Ayunia dari perwakilan kelompok 1. Hasil dan analisis dari kelompok kami yaitu adanya perbedaan dari kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kesehatan kerja bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan, terhindar dari penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit umum. Sedangkan keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Tujuan keselamatan kerja terpaku pada pemikiran dan upaya menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani, juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja. Faktor yang menentukan status kesehatan pekerja ada 4, yaitu perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan genetik. Pertama yang mempengaruhi kesehatan kerja yaitu 1. Beban kerja. Setiap pekerjaan merupakan beban pelakunya. Beban dimaksud adalah beban fisik, mental, dan atau sosial. Yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan beban kerja tambahan yang secara langsung dirasakan oleh pekerja, baik secara jasmani dan rohani. Yang ketiga, kapasitas kerja. Kapasitas kerja adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk melakukan tugas kerja dalam periode tertentu. Adapun strategi dan pelayanan kesehatan kerja. Strategi upaya kesehatan kerja meliputi pembinaan program, pembinaan institusi, dan peningkatan profesionalisme. Kemudian pelayanan kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja promotif, pelayanan kesehatan kerja preventif, pelayanan kesehatan kerja kuratif, dan pelayanan kesehatan kerja rehabilitatif. Sekian dan terima kasih. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk Genia ya, sudah menyampaikan hasil diskusi, sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya dari kelompok 1. Baik, dari teman-temannya yang lain, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, mau menanggapi, atau mungkin ada yang mau bertanya. Ibu berikan waktu. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Ya, silahkan Messi. Baik, untuk Messi, pertanyaannya tadi apa? Bagaimana pencegahan kerja atau PHK? Oh, ya. Baik, tadi pertanyaan dari Messi, ya, bagaimana cara mencegah atau upaya pencegahan penyakit akibat kerja yang berhubungan dengan kesehatan kerja di sini. Ya, silahkan dari kelompok 1, mungkin ada yang mau menanggapi. Baik, Ibu berikan waktu untuk kelompok 1, silahkan ditanggapi dari pertanyaan Messi tadi. Untuk mencegah penyakit macam-macam institusi tempat isolasi, pakaian pelindung, pemeriksaan kesehatan, penerangan, dan pendidikan kesehatan. Terima kasih. Apa istilahnya itu? Kacau pikiran. Jadi biasa bimbang. Baik, untuk Messi, bagaimana jawaban dari Dewinta tadi? Apakah sudah bisa diterima? Sudah, Bu. Sudah? Ya.
Baik, jadi di sini untuk semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi ya, sudah mempresentasikan dengan baik. Ya, sudah ada yang bertanya juga tadi. Ini untuk kelompok 1, kelompok terakhir yang presentasi. Tadi sudah ada pertanyaan juga ya yang berhubungan dengan materi yang didiskusikan dari kelompok 1 dan sudah ditanggapi juga. Jadi silahkan dari kelompok 1 disimpulkan dulu untuk hasil diskusinya. Baik, silahkan. Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan yaitu yang pertama, kesehatan kerja merupakan promosi dan pemeliharaan kesejahteraan mental dan sosial pekerja pada jabatan apapun dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kesehatan kerja bertujuan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Yang ketiga, ada 4 faktor mengenai status kesehatan menurut BUM 1940, lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Yang keempat, strategi upaya kesehatan kerja yaitu pembinaan institusi dan peningkatan profesionalisme. Yang terakhir yaitu jenis program pelayanan kesehatan kerja dibagi menjadi 5, yaitu pelayanan Baik, sudah disampaikan tadi ya, ada 4 kesimpulan dari kelompok 1 di sini. Jadi kelompok 1 sudah menyimpulkan juga. Sudah semua kelompok menyampaikan hasil diskusi ya, sudah semua kelompok melakukan presentasi hari ini. Kita beri aplaus dulu untuk kita. Karena sudah melakukan diskusi dan presentasi dengan baik. Ya. Baik. Nah, di sini tadi Ibu sudah mengamati juga. Jadi dari 4 kelompok ini sudah menyampaikan hasil diskusi dengan baik. Kemudian sesuai dengan hasil pengamatan kalian terhadap video kasus ya, yang berhubungan dengan materi hari ini, kalian sudah menganalisis dari video tersebut, kalian sudah menyampaikan hasil diskusi sesuai dengan lembar LKPD ya. Kemudian di sini juga kalian sudah aktif semua karena sudah ada yang bertanya dan juga sudah ada yang menanggapi dari pertanyaan teman-temannya ya. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari sekian hasil presentasi kelompok, baik dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Mungkin ada yang masih mau bertanya atau masih kurang paham, atau mungkin ada yang mau disampaikan untuk materi hari ini. Ibu persilahkan. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Baik, untuk sementara mungkin masih belum ya. Jadi Ibu lanjut untuk pemberian materi atau penguatan materi untuk hari ini. Jadi Ibu izin share screen dulu ya untuk materi PPT-nya. Baik. Baik, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi sesuai di awal tadi, jadi untuk materi kita hari ini mengenai kesehatan kerja di sana, ya. Jadi di awal tadi jadi kalian juga sudah mengamati dari gambar tersebut dan sudah ada yang berpendapat juga
Dari gambar 1 tentang kesehatan kerja. Jadi pekerja yang melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Kemudian dari gambar 2 tadi juga sudah ada yang menyampaikan pendapatnya bahwa penggunaan APD dalam melakukan pekerjaan ya untuk menjaga keamanannya di sana. Kemudian di sini tadi juga Ibu sudah menyampaikan untuk hari ini kita mempunyai 3 tujuan pembelajaran ya. Kemudian kalian juga sudah melakukan kegiatan diskusi di sini dengan mengamati video. Jadi di sini Ibu ada 2 video. Jadi video yang pertama tentang keselamatan dan kesehatan kerja di sini. Kemudian untuk tambahan materinya, mungkin di sini adalah pengertiannya. Jadi kalian lihat sendiri untuk pengertian kesehatan kerja, ya. Jadi kesehatan kerja dan keselamatan kerja itu memiliki konsep teori yang berbeda. Dari pertama pengertiannya dulu. Jadi pengertian kesehatan kerja di sini menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sedangkan untuk pengertian keselamatan kerja itu sendiri adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, baik itu kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja itu sendiri. Ya. Jadi untuk pengertiannya di sini, untuk kesehatan kerja mungkin lebih mengarah ke kondisi fisik atau kesehatan fisik saat bekerja. Sedangkan untuk keselamatan kerja itu sendiri lebih dari bagaimana mencegah risiko terjadinya kecelakaan, ya. Baik, Ibu lanjut untuk tujuannya. Sama. Jadi untuk tujuan dari kesehatan kerja itu, ya, agar pekerja atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan, terhindar dari penyakit, gangguan kesehatan yang diakibatkan dari faktor pekerjaan maupun lingkungan kerja atau penyakit-penyakit umum yang muncul akibat kerja di sana. Kemudian untuk tujuan keselamatan kerja itu lebih terpaku pada pemikiran atau upaya untuk keutuhan, kesempurnaan, baik itu jasmani, rohani, untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja di sini. Kemudian untuk faktor yang menentukan status kesehatan kerja ada 4, baik itu dari perilaku, ya, perilaku hidup sehat selama bekerja, kemudian lingkungan juga, lingkungan pekerjaan mungkin yang bersih, yang aman, nyaman, kemudian pelayanan kesehatan di sini, jadi adanya pemeriksaan secara rutin, baik terhadap pekerja yang ada di instansi maupun di pabrik-pabrik, dan juga ada faktor genetik, ya. Kemudian faktor yang menentukan kondisi keselamatan kerja. Ada 3. Jadi yang pertama adalah kebiasaan kerja yang aman. Salah satunya tadi dari pengamatan gambar kalian sudah lihat di awal, itu ada penggunaan APD. Ya, baik itu helm, sarung tangan, kacamata, seperti itu. Kemudian kondisi mental dan fisik yang baik saat bekerja. Itu juga upaya untuk mencegah terhindarnya dari risiko kecelakaan. Dan yang terakhir penggunaan APD, ya. Jadi penggunaan APD tadi itu termasuk dari salah satu kebiasaan bekerja yang baik dan aman. Oke, komponen utama yang mempengaruhi kesehatan kerja di sini adalah beban kerja, kemudian lingkungan kerja, dan juga kapasitas kerja. Jadi beban kerja itu mungkin stresornya, ya, akan mempengaruhi bagaimana kondisi fisik seseorang saat bekerja. Kemudian lingkungan kerja yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana lingkungan kerjanya yang bersih, kemudian yang sehat, itu juga akan mempengaruhi dari kesehatan pekerja itu sendiri. Dan kapasitas kerja. Ya, kapasitas kerja mungkin di sini waktu kerjanya apakah sudah sesuai atau mungkin melebihi sehingga kurangnya istirahat bagi pekerja tersebut, seperti itu. Upaya dan pelayanan kesehatan kerja di sini, ya. Jadi yang pertama strategi upaya kesehatan kerja, tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok 1, adanya pembinaan program, pembinaan institusi, dan peningkatan profesionalisme. Kemudian untuk pelayanannya, tadi di kelompok 1 juga sudah menyampaikan, ya, ada promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi promotif itu bagaimana promosi agar terhindar dari agar terhindar dari penyakit, ya, seperti pemberian materi seperti itu. Kemudian untuk preventifnya mungkin dari melakukan pemeriksaan secara rutin, kuratifnya dari pengobatan. Jadi kalau sudah sakit mungkin adanya pengobatan agar terjadi penyembuhan. Jadi pada tahap rehabilitatif di sana. Baik, kemudian untuk video kedua juga tadi sudah dianalisis ya oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi adanya penyakit akibat kerja. Yang dimana tadi kelompok 3 dan 4 menyampaikan ada 5 faktor yang mempengaruhi dari penyakit akibat kerja tersebut. Ya, jadi dari faktor fisik, kimia, fisiologis, mental atau psikologis di sana juga mempengaruhi dari penyakit akibat kerja. Nah, seperti ini tadi sudah disampaikan ada 5 golongan ya. Jadi 5 golongan di sini, baik itu golongan fisik, kimiawi, baik, Ibu mengucapkan maaf sebelumnya karena tadi sempat keluar. Ibu mengalami gangguan sinyal di sini. Jadi seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, ada 5 penyebab ya, atau 5 faktor yang mempengaruhi penyakit akibat kerja. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Baik itu dari golongan fisik, kimia, infeksi, fisiologis, dan juga psikologis atau mental di sana. Baik, sekian mungkin materi dari Ibu ya. Ibu tutup share screen-nya dulu. Ya, sekian materi tambahan dari Ibu ya. Jadi ini tambahan materi yang mungkin tadi sudah kalian diskusikan. Ada beberapa mungkin yang Ibu tambahkan. Dari materi yang Ibu tambahkan maupun dari hasil diskusi teman-teman kalian, penyampaian materi dari teman-teman kalian, baik kelompok 1 sampai 4. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Mungkin ada yang masih belum paham atau mau bertanya. Bagaimana? Ada yang masih mau ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Baik. Ya. Kalau sudah paham, coba sekarang Ibu minta 1 atau 2 orang coba simpulkan dari materi yang diperoleh hari ini, ya, materi yang terkait hari ini. Ibu mau silahkan disimpulkan dulu. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, untuk dia. Oke, dia silahkan disampaikan kesimpulan untuk kegiatan materi hari ini. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang saya peroleh adalah adanya perbedaan konsep antara kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja menunjukkan kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, dan sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, di mana status kesehatan kerja ditentukan oleh perilaku hidup sehat si pekerja. Pelayanan kesehatan yang memadai di perusahaan atau tempat kerja dan lingkungan kerja yang sehat,
Sedangkan keselamatan kerja lebih mengarah kepada pencegahan risiko terjadinya kecelakaan akibat kerja yang dipengaruhi ketaatan penggunaan APD saat bekerja dan sesuai SOP atau prosedur aman dalam bekerja. Kemudian, penyakit akibat pekerjaan dipengaruhi oleh 5 faktor atau golongan penyakit, yaitu golongan fisik, kimiawi, infeksi, fisiologis, dan mental atau psikologis. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tadi untuk Eka sudah menyampaikan kesimpulan ya, kesimpulan materi yang dipelajari hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk Eka ya. Tadi sudah menyimpulkan dengan baik. Jadi Eka sudah menyampaikan baik itu dari materi yang disampaikan oleh teman-temannya dalam presentasi maupun tambahan materi dari Ibu tadi ya, sudah menyimpulkan dengan baik juga. Nah, untuk kegiatan hari ini ya, jadi kita sudah melakukan presentasi tadi, sudah semua siswa juga aktif, baik itu ada yang bertanya, menanggapi dari kelompok masing-masing, kemudian tadi sudah ada yang menyimpulkan dari kegiatan masing-masing, dan juga untuk Eka tadi sudah menyimpulkan juga kegiatan yang dilakukan hari ini, ya. Dari semua materi, Eka juga sudah menyimpulkan dengan baik di sini. Seperti di awal, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa di akhir kita akan melakukan kegiatan post-test. Jadi tetap ya, setiap kita melakukan kegiatan pembelajaran, di akhir Ibu memberikan post-test, karena Ibu ingin mengetahui seberapa tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan, baik dari Ibu maupun dari hasil diskusi teman-teman kalian di sana. Nah, untuk kegiatan post-test di sini, itu dilakukan selama 10 menit, maaf. Jadi untuk waktu kegiatan post-test dilakukan selama 10 menit. Tadi untuk linknya sudah Ibu kirimkan lewat Google Classroom. Seperti biasa, kalian bisa buka di sana, bisa langsung dijawab dan akan muncul hasilnya langsung juga. Itu dilakukan 10 menit, tetapi Ibu beri tenggang waktu paling tidak sampai sore ini di luar jam pelajaran. Ya, mungkin ada beberapa siswa yang mengalami gangguan sinyal atau mungkin ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi bisa menjawab untuk hari ini. Jadi Ibu kasih waktu sampai sore ini di luar jam pembelajaran, seperti itu. Kemudian Ibu ingatkan kembali untuk lembar LKPD-nya ya. Jadi kalian tadi sudah melakukan diskusi, sudah menyajikan juga dengan melakukan presentasi dengan baik. Jadi untuk sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan diskusi tersebut, silahkan untuk lembar LKPD-nya dilengkapi dulu ya. Kemudian difoto atau mungkin kalian bisa ketik ya. Dibuat secara rapi, dikirimkan ke link pengiriman tugas LKPD yang sudah Ibu share tadi. Ya, Ibu ingatkan kembali, tetap untuk lembar LKPD-nya silahkan dikumpulkan. Bagaimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri kegiatan hari ini? Ya. Ya, ada tuh air lagi luar, ada temannya. 3 tuh air di bawah. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri kegiatan hari ini. Di awal tadi kita sudah buka dengan kegiatan berdoa. Seperti biasa kita juga tutup dengan kegiatan berdoa ya. Baik, untuk perwakilannya silahkan dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Amara sudah mewakili ya. Sudah memimpin juga untuk berdoa, baik di awal tadi dan juga di akhir. Untuk kegiatan hari ini, kalau tidak ada pertanyaan, seperti tadi, silahkan anak-anak nanti setelah ini melakukan
atau mengerjakan post-test yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Kemudian Ibu juga sudah nge-share materi untuk pertemuan berikutnya nanti di sana. Silahkan kalian download kemudian dipelajari. Jadi sebelum pertemuan berikutnya kalian sudah tahu atau setidaknya memahami beberapa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk hari ini apabila tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri kegiatannya. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Ya, silahkan masuk ke Google Classroom ya. Silahkan dikerjakan untuk post testnya. Selamat sore. Sore, Bu.